Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dia Safinatun Najah, Dini Rizky Ariftiani, Jihan Lain Lihanin, dan Rizky Azizah Nur Amanah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Agenda materi yang akan kami paparkan diantaranya pengertian hijrah, yang kedua latar belakang dan tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah, yang ketiga perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, yang keempat tanggapan rakyat Madinah kepada Nabi, dan yang kelima isi piagam Madinah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian hijrah. Apa sih itu hijrah? Hijrah berasal dari kata hajaro yang artinya meninggalkan sesuatu yang tidak disenangi. Hijrah dengan raga berarti pindah dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Hijrah dengan lisan berarti menjauhi perkataan kotor dan keji. Hijrah menurut Ali Syariati adalah tidak terbatas pada meninggalkan tempat tinggal, tetapi juga mempunyai makna meninggalkan sesuatu yang melekat pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Lain Lihanin akan menjelaskan latar belakang Nabi Hijrah. Selama 13 tahun hidup di kota Mekah, Rasulullah serta para pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas, mereka diusir dan harta benda mereka disita. Siksaan pedih berupa dera cambuk sangat meresahkan para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Itulah tekanan sangat dahsyat dan mengerikan yang dialami Rasulullah beserta pengikutnya selama menyampaikan dakwah demi tersebarnya risalah tauhid di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu agar hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, saya Rizky Azizah Nur Amanah akan memaparkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi keluar dari rumah sahabatnya yaitu Abu Bakar, namun bukan dari pintu depan, tetapi dari celah dalam rumah itu menuju ke belakang. Ini dilakukan dalam kehati-hatian menuju ke Gua Tur. Setibanya di Gua Tur, Abu Bakar masuk ke gua terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada binatang buas di dalamnya. Setelah itu, Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk masuk dan mereka tinggal di dalam Gua Tur selama 3 hari 3 malam. Setelah berlalu 3 hari, Rasulullah bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Urakid, seseorang yang dibayar sebagai petunjuk jalan menuju ke Madinah. Akhirnya, pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Rasulullah tiba di Quba. Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah dan tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau disambut dengan hangat oleh kaum Ansor. Tanggapan rakyat Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad di Madinah diterima dengan sukacita, baik oleh suku Aus maupun suku Khazraj. Mereka menyambut dan menghormatinya sebagaimana seorang nabi yang selama ini dinantikan kedatangannya. Seperti yang diketahui bahwa pada saat perjanjian Aqabah, orang-orang Madinah telah mengundang Nabi Muhammad untuk pindah ke kota tersebut untuk menjadi pemimpin politik dan keagamaannya. Saat itu mereka sangat membutuhkan seorang figur pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari cengkraman dendam permusuhan kesukuan yang telah berakar kuat sejak lama. Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah tidaklah seorang diri. Ia diikuti oleh para pengikutnya dari Mekah. Para imigran muslim Mekah ini kemudian dikenal dengan sebutan kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah, sedangkan orang-orang di Madinah sendiri kemudian dikenal dengan sebutan kaum Ansor atau para penolong. Isi piagam Madinah. 1. Kesepakatan yang berhubungan dengan kaum muslimin, yang berisi tentang A. Kaum beriman dari bangsa
bangsa Quraisy, Yathrib, dan para pengikutnya yang beriman dan ikut serta berjuang bersama. Mereka adalah satu kesatuan masyarakat yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di luar Madinah. B. Kaum mukminin tidak akan membiarkan orang yang memiliki banyak tanggungan dan beban hidup di antara mereka untuk ikut membayar tebusan. C. Kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap muslim yang menyimpang dari ajaran agama. D. Sesama kaum muslim harus melindungi dalam dan untuk menghadapi kelompok masyarakat lain yang non-muslim. E. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan persamaan hak. Mereka tidak akan dizalimi, juga tidak akan diusik. Isi piagam yang berhubungan dengan kaum musyrikin bahwa seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalanginya untuk kaum beriman. 3. Ketentuan yang berhubungan dengan kaum Yahudi yang berisi A. Kaum Yahudi dan kaum Muslim harus bekerja sama dalam menanggung pembiayaan perang. B. Tidak ada seorang pun yang boleh mengusir orang Yahudi kecuali dengan izin Nabi Muhammad. C. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin bertanggung jawab atas beban hidup mereka sendiri-sendiri. 4. Isi perjanjian yang berhubungan aturan-aturan umum. A. Kota Yathrib adalah tanah yang harus dihormati oleh seluruh orang dan pihak yang tercantum dalam piagam ini, sehingga orang asing yang berada di bawah perlindungan sama seperti perlindungannya sendiri selama ia tidak melakukan hal-hal berbahaya dan tidak melakukan pengkhianatan. B. Apabila terjadi persengketaan atau perselisihan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam piagam ini dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas bersama, maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan Allah dan tuntunan Muhammad sebagai utusannya. C. Quraisy dan siapa saja yang mendukung salah satu pihak tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan. D. Semua pihak yang terlibat dalam piagam ini berkewajiban membantu melawan siapa saja yang menyerang Yathrib. E. Setiap orang yang menyepakati perjanjian ini akan dijamin perlindungan keamanannya. Alhamdulillah, demikian pemaparan dari kelompok 6. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.